Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kesempatan hari ini Tuhan kami boleh ada berkumpul di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Bila Tuhan Kau yang berotoritas atas hidup kami, bila Tuhan kiranya belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan damai sejahtera Tuhan boleh melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, bila urapan Tuhan boleh terjadi Tuhan di tempat ini untuk memberkati setiap kami. Kau urapi, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Baik WL, singer, pemusik Tuhan, LCD, bahkan hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati Bapa. Terpuji, teragung, termulia Engkau Tuhan yang tempat yang maha kudus. Dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi. Shalom semuanya. Shalom. Yang siap memuji nama Tuhan, coba lambaikan tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan namanya, katakan serukan namanya. Luar biasa, perkasamu
karena kaki beberapa waktu yang lalu sakit dan saya tidak bisa ngantor kemarin ya. Tapi memang karena hati saya yang boleh saya saksikan di sini bahwa hidup saya sampai hari ini, yang pertama semenjak saya mengerti Tuhan, itu semangat cinta mula-mula sama Tuhan itu yang terpelihara. Yang kedua, saya berusaha kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, saya setia dalam panggilan Tuhan. 3 hal inilah yang membuat hidup saya merasa berarti sampai hari ini. Dan dalam keadaan apapun, apakah itu hujan, panas, larangan, apapun di dalam dunia ini, kalau saya sudah hubungkan dengan Tuhan dan di situ saya harus hadir, mungkin tidak gegabah. Sampai hari ini apapun itu yang terjadi, saya tetap datang sama Tuhan, tetap melaksanakan panggilan Tuhan. Nah saudara, saya merasa terharu di hadapan Tuhan kalau saya berpikir sampai hari ini dengan sampai bertemu saudara di ruangan ini. Sekali lagi saya katakan, itu semata-mata perhitungan Tuhan. Kenapa saudara? Kalau saya bilang bahwa saya dengan semangat cinta mula-mula dalam memuji Tuhan, di dalam berdoa, di dalam membaca firman Tuhan, itu tidak ada yang tidak semangat. Memuji Tuhan semangat, membaca Alkitab semangat, pergi ke gereja semangat. Tidak ada satu hal yang menyebabkan saya lebih semangat lagi, apakah itu panitia, apakah itu laki-laki, apakah itu pejabat atau apa. Bukan itu, tetapi Yesus yang di atas segala-galanya yang membuat saya begitu. Udah ketemu Yesus kunci surga, yang memegang kunci surga, yang punya kuasa yang menentukan neraka dan surga. Dan saya sudah miliki bahwa Dia di atas segalanya mengatur seluruh dunia itu. Maka saya semangat di dalam hal apapun. Dan saya kuat, saudara. Kalau sampai kuat, saya juga Tuhan bawa ke tempat ini, sesuatu yang luar biasa. Karena kalau saya pikir, saya sekali lagi bahwa tanpa Roh Kudus yang membawa pikiran saya, tanpa hikmat dari kuasa Tuhan yang di dalam saya, tanpa kemauan yang didorong oleh Roh Kudus untuk saya tetap setia dan kuat untuk melayani pekerjaan Tuhan, sebenarnya saya ini paling orang yang enak menurut anak-anak saya, menurut istri saya, menurut adik-adik saya. Kenapa? Sudah masa pensiun, tidak usah perlu yang lain-lain. Kalau mau pelayanan semaumu, kamu udah deket, tinggal datang aja ke situ, duduk pelayanan, sudah selesai. Mau makan, nggak usah pikir-pikir, sudah ada makanan, mau pakaian, mau tidur, mau istirahat, semua. Tetapi bagi saya bukan itu. Saya kalau ada orang khotbah mengatakan jangan hidup dalam dunia zona nyaman. Nah itulah yang mendorong saya, salah satunya pendapat itu, bahwa saya tidak mau tinggal di rumah saja. Hari Minggu streaming boleh, tidak apa-apa, bebas. Tetapi saya bukan itu, karena saya tahu hukum Tuhan. Hari Minggu diciptakan oleh Tuhan itu bukan untuk streaming, tapi untuk beribadah, bertatap muka dengan Tuhan, dalam kemah Tuhan, dalam sinagog Tuhan, dalam gereja Tuhan, dalam gedung yang Tuhan buat. Bukan streaming-streaming, lalu kemudian ibadah cukup dengan alat IT. Kalau perlu saya bilang, IT ini kalau bilang sama Tuhan, seandainya Tuhan tidak izinkan bahwa Injil itu sampai seluruh dunia dengan IT itu, saya minta atmosfer itu sama Tuhan tutup, gelap semua, tidak bisa nyambung untuk ke IT, internet, wifi dan lain sebagainya, karena itu akan merusak di satu pihak. Tapi di pihak lain, karena itu rencana Tuhan memberikan kecerdasan untuk manusia bisa membuat IT sampai menyebarkan Injil seluruh pelosok gunung, sampai di gunung-gunung itu bisa mendengar Injil. Kenapa?
Karena umat manusia terbatas untuk menginjili orang-orang yang di desa-desa, di gunung-gunung. Kalau di kota semuanya berebut, tetapi kalau di gunung, di desa, siapa yang mau? Jarang yang mau. Maka Tuhan izinkan itu terjadi. Internet menjangkau dengan HP seluruh internasional di seluruh dunia. Mewakili apa? Kehadiran kita secara nyata, secara tatap muka ke desa-desa, ke gunung-gunung. Siapa yang mau melayani tempatnya Amos di gunung-gunung sana? Kalau di Papua, di kota, semua rebutan. Tapi siapa yang mau ke daerahnya, ke desanya Amos? Betul, Mas? Kemungkinan susah ya orang datang sana. Betul, Mas? Ya? Begitu tempatnya yang jauh. Jangankan sampai di Irian, di Jawa saja masih banyak desa-desa. Nggak ada yang terpikir bagaimana saya membuka jemaat, bagaimana saya menginjili di sana. Anak-anak sekolah teologi yang maunya selesai begitu jadi guru, jadi pendeta, jadi gembala. Tapi gembala itu tanpa dicari dulu jemaatnya bagaimana? Tidak bisa. Oleh karena itu, saya dibawa sama Tuhan sampai ke sini sebenarnya bukan satu pilihan. Karena di pihak lain dengan kesetiaan saya dipanggil dalam kesetiaan itu. Saya bilang dalam panggilan tadi, yang paling relevan panggilan kita zaman sekarang ini adalah kita menjadi guru, kita menjadi penginjil, kita menjadi gembala. Rasul dan nabi itu sudah tingkatannya itu sudah berbeda. Lebih luas lagi bagus, tetapi itu sudah profesional setelah dia mengalami penginjilan, setelah dia pengalaman-pengalaman yang bermacam-macam, lalu kemudian dia tenar, baru dia seolah menjadi seorang nabi, seorang rasul di seluruh dunia. Itu boleh, dan itu Tuhan mau menjangkau seluruh manusia dengan cara apa? Dengan video disiarkan seluruh dunia, bisa mengundang orang seluruh Indonesia dalam provinsi, dalam nasional, dalam internasional, luar biasa. Tetapi ingat, 3 hal ini yang paling pokok yang Tuhan mau zaman sekarang, yang tidak bisa tidak. Saudara sebagai guru, sebagai penginjil, sebagai gembala, di luar dari penatua, di luar dari orang-orang yang aktivis menjadi seorang pelayan dalam gereja. Dan itu saudara kita harus pahami itu. Saya padahal kepingin saya belum, ya sudah tidak apa-apa. Ternyata keinginan saya pelayan penginjilan banyak yang menunggu di daerah Jawa sana. Ada beberapa saya punya channel, adik-adik dari saudara, Pak di sini orangnya mau percaya Tuhan Yesus, mau terima, bagaimana Bapak kapan kesini? Pak ini bagaimana kapan kita mau beli tempat karena ini sudah ada yang berkumpul dan lain sebagainya. Tapi karena rencana Tuhan di luar pikiran saya dan saya bertemu dengan saudara di sini dan di asrama, maka sementara saya berjalan di sini dulu dan nanti mungkin Maret dan lain sebagainya saya kembali siap berjalan di Jakarta, berjalan di desa. Dan saya minta juga sekali waktu bahwa saudara yang di sini tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kalau Tuhan izinkan saudara mau saya siapkan tempat-tempat nanti di desa-desa sana. Siapa yang terpanggil, siapa yang mau jalani, imani, maka Tuhan tidak akan tertidur dan memberkati saudara akan luar biasa. Jangan saudara berpikir bahwa nanti saya harus menjadi profesi saja sebagai guru, tetapi profesi dari guru itu saya kembar di dalamnya. Saya guru tetapi saya juga menginjili siswa, menginjili guru, saya menginjili tetangga. Saya sebagai guru tetap saya profesional. Bagaimana saya harus menjadi seorang guru PNS? Bagaimana saya harus menjadi dosen dan seterusnya meningkatkan itu terus. Tetapi ada juga penggembalaan. Saya juga punya kemampuan untuk penggembalaan, maka jalani penggembalaan itu. Saatnya Tuhan taruh di sana, kita ikuti. Harus penginjilan, saatnya penginjilan ada. Begitu. Saudara semangat dan semangat. Maka kalau kita punya semangat dan tetap kuat, saudara, godaan luar biasa tengah-tengah keluarga. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan, tantangan yang besar bukan di luar, tetapi dari dalam rumah. Itu yang kadang-kadang melemahkan, itu yang kadang-kadang kuat. Syukur kalau misalkan suami, istri, anak itu semua bisa menguatkan. Tetapi saya kadang pertentangan, saudara. Dengan adanya COVID ini saya sudah dimaki-maki oleh anak, oleh istri, ya. Karena kenapa kamu mesti datang dan ibadah dan minggu pada mulai sejak ada COVID itu, kenapa kamu mesti begitu? Pulang juga masih sore, malam dan lain sebagainya pelayanan. Apalagi yang kamu cari? Saya bilang selagi masih hidup dan Tuhan sesuai dengan janjinya saya diberi kekuatan, walaupun tua tetap sehat, gemuk, segar. Untuk siapa? Memuliakan Tuhan, melayani sesuai dengan panggilannya, sehingga saya tetap terus setia.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau mengarah dengan kapasitas yang besar, dengan cara yang kita menyanyi seperti itu, di atas segala nama-nama Yesus yang dibesarkan, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha luar biasa. Saudara, besarkan hati saudara. Besarkan hati saudara dengan visi, cari visi sama Tuhan. Cari hadirat Tuhan terus. Saudara terus dengan kuat berdoa. Saudara dalam ibadah begini, kalau hatimu bergelora, jangan saudara tahan-tahan. Saya walaupun ada Pak Moses tadi, tetap saya akan bersaksi. Dan Pak Moses ini harus kita dukung, harus kita kuatkan, kita bangun terus beliau ini. Semangati dengan saya yang tua ini. Tapi ada beberapa pengalaman yang menyebabkan kadang-kadang ada hambatan-hambatan yang dari dalam sendiri tidak los. Sudah itu yang menyebabkan banyak perkara sehingga tidak cepat maju. Ini kalau pemimpinnya ini penuh dengan kuasa Roh Kudus, membebaskan pekerjaan Roh Allah di lingkungan ini dan mau terbuka dalam segala keadaan yang terbaik, sudah maju luar biasa sekolah ini, saudara. Dan bukan hanya seperti kalau saudara 15, 12, bisa 100, 200 orang. Lihat aja kalau sudah pekerjaan Tuhan nanti di sini, yang Tuhan menggerakkan semua, perubahan demi perubahan semua terjadi. Saudara lulus tinggalkan sekolah ini 5-10 tahun yang akan datang, saudara kagum bahwa ada perubahan yang besar di STT IKS-nya. Tidak seperti yang kita miliki. Apalagi saudara-saudara membaca visi, membaca sekolah kampus ini dan saudara tangkap, ya, saudara dari gereja, walaupun gereja saudara dari mana? GBDI ada? GBI ada? GBIB ada? Dari mana nih saudara? Yang dari GBIB ada? Angkat tangan. HKBP? HKBP ada ya? Pentakosta. GBIB, HKBP. Pentakosta. Apa? Pentakosta. Pentakosta ada. Betel ada juga. Oke. Maksud saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap gereja-gereja, tetapi pengalaman dengan Roh Kudus itulah yang akan membawa kita, bukan gereja kita. Amin. Saudara harus betul-betul kalau mau lahir, nanti khotbah lahir baru, saya akan khotbah tentang lahir baru. Lahir baru itu yang kayak apa? Siapa contohnya? Bagaimana keadaannya? Bicara mengenai lahir baru, tetapi kenyataan kehidupannya tidak sesuai dengan apa itu butir-butir lahir baru. Pertobatan nggak ada indikasi yang bagaimana. Namanya orang sudah lahir baru, sudah bertobat itu ada teguran, siapapun juga yang menegur itu, anak kecil, anak besar, orang pejabat, siapa saja mesti nurut. Ada hatinya lemah lembut. Amin. Terima dengan baik hati. Ada orang yang mengajari lebih muda, lebih pintar, anak kita terima dengan senang hati. Dikerasi kalau harusnya dikerasi, dan memang harus ditegur dengan keras saatnya itu memang harus terjadi. Terima dengan senang hati dan lain sebagainya. Saudaraku, saya mengucap syukur. Saya berpikir begini, karena kita juga sudah dalam Pentakosta. Mari kita di dalam kampus ini ciptakan bagaimana kita mempunyai pembiasaan ibadah itu sampai kita merasa setiap ibadah itu bertemu dengan Tuhan, hadirat Tuhan. Mau tidak saudara? Amin. Merasakan urapan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, bukan rutinitas. Ada saatnya saudara ibadah memang rutinitasnya begitu. Tapi mosok si monoton setiap minggu saudara, tidak ada jamahan kuasa Tuhan di dalam diri saya yang membesarkan hati saudara, yang membangun perasaan saudara lebih rasanya gregetan. Saya kepengen gregetan, harus tekad melayani pekerjaan Tuhan dengan membaca dulu banyak ini. Saya ditegur, saya harus berdoa lebih banyak lagi, harus berpuasa lebih banyak lagi. Saya harus mengikuti gerakan-gerakan dalam visi di TV, siapa itu dan sebagainya. Saudaraku, saya pengen saudara dalam ibadah di tempat ini, roh saudara hidup. Amin. Roh saudara hidup. Jangan dimatikan karena perasaan-perasaan seseorang. Jangan karena tekanan lingkungan. Saya bilang lingkungan di tempat ini tidak ada lagi yang akan membatasi kita. Percayalah itu. Kalau nanti sekali waktu bukan hanya organ saja, saya bilang kalau ada band, saudara, saya kepengen di ruangan ibadah ini ada band, saudara. Ada drum. Kalau sudah tidak ada COVID. Dan Pak Moses akan saya lawan kalau sampai melarang.
untuk adanya drum dan sebagainya. Kenapa? Saya kepingin yang laki-laki yang terlatih main drum dan sebagainya main jadi akhirnya ahli, betul? Itu yang saya harapkan. Main musik juga begitu, nanti bukan hanya saja itu. Kalau perlu ada yang main gitar juga, kalau perlu gitar listrik. Di sekolah Alkitab harus pembelajarannya lebih bagus dari semua yang lain. Kalau perlu ada gitar listrik, drum listrik, di sini organ, di situ ada, semua ada. Sehingga prototipe surga itu di sini ada, di kampus ini ada. Malaikat-malaikat zamannya nabi-nabi semua ada. Rasanya menurut saya, saudara, dengan semangat saya, dengan roh yang kuat, dengan saya tidak takut dengan gentar apapun juga, rasanya kalau cuma satu alat ini itu terlalu minus. Apalagi kita semuanya kebetulan kampus ini kebanyakan saudara dari apa? Pantai Kosta atau Pentakosta. Rasanya kalau ibadah itu saya gak cikrak-cikrak, gak nari-nari, itu rasanya kayaknya gimana gitu loh. Kaki saya itu apa? Pegel aja gitu, saudara. Jadi saya kalau nyanyi itu mau menyembah Tuhan itu kalau memang itu rasanya hati saya enteng itu mesti angkat tangan. Karena dengan angkat tangan itu ada kebebasan dan saya menang dari iblis yang ada di kanan dan di kiri, saudara. Dan itu ditimbuk sama Roh Kudus, iblis pergi gitu istilahnya. Ya, saudara, mari saya mengucap syukur kepada Tuhan dengan sampai hari ini semangat saya dan tolong bantu dalam doa karena rencana ada penginjilan yang ada di Purwokerto, ada yang di Cilacap, ada yang di Kebumen. Itu membutuhkan banyak biaya, banyak tenaga dan khususnya saya tidak akan goyah untuk pelayanan selain ada di tempat ini. Nanti ada beberapa waktu mungkin ada di kampus untuk peran sebagai ketiga dan saya akan terus mengembangkan gereja ini. Dan saudara tolong tangkap visi gereja ini. Saudara jangan terbatas pada gereja. Kalau memang saudara kembali ke gereja GPDI dan lain-lain gereja, silakan. Tetapi kalau memang saudara digerakkan menangkap visi, mari kita bangun ibadah. Kita di sini 1000 gereja tahun sampai tahun 2000 berapa itu? 50 1000 gereja sudah tangkap. Dan saya semua mempersiapkan di sana ada beberapa tempat, paling tidak ada 3 tempat. Ya, siapa yang akan terpanggil nanti jadi gembala di sana atau pos PI di sana. Karena saya ada di tempat ini juga karena saya terpanggil untuk mengenapi itu. Salah satunya ngambil satu bagian gereja nantinya begitu. Tapi Tuhan mau tambahkan beberapa tempat dan itu sudah menjadi satu kesepakatan ada beberapa orang. Nanti rekan-rekan yang dari kampus ini setidaknya saya sudah bisa memadai beberapa orang mungkin begitu. Nah sekarang sambil menghimpun dana, beli tanah, beli rumah dan lain sebagainya untuk mempersiapkan saudara-saudara menjadi pelayan Tuhan. Jadi selagi saudara menggembalakan juga harus menjadi penginjil. Jadi jangan saudara sekarang paradigmanya sama dengan sudah gembala-gembala yang ada, hanya menggembalakan saja tetapi tidak berani menginjil. Maksudnya begini, kalau saudara punya kekuatan penggembalaan dalam satu tempat itu, paling tidak radius 1 km itu seyogianya menjadi wilayah saudara. 1-2 kali menginjili beberapa di sekitar wilayah itu, begitu minimal. Syukur-syukur di bawah lebih luas lagi dan seterusnya. Ya, sambil kita mengikuti gerakan Roh Kudus, tetapi harus ada keberanian untuk terobosan begitu. Saya kira demikian saudara sekalian. Jadi mari kita tetap semangat dengan cinta mula-mula sama Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan dan setia dalam panggilan kita. Tuhan memberkati. Masih ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi kita lanjutkan. Sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita menyanyikan lagu satu pujian bagaikan
siap dibentuk.